Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan pelayanan kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidak tercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku dengan sasaran target yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu regulasinya yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis kontrak kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Kemudian regulasi yang ketiga adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dan regulasi yang keempat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 40 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi negeri badan hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Institut Pertanian Bogor wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Salah satu fondasi untuk dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melaksanakan klarifikasi output, outcome, impact yang akan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi atau capaian kinerja dengan kinerja yang diharapkan, target kinerja. Oleh karena itu, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Kemudian manajemen kinerja. Menyangkut manajemen kinerja ini adalah proses tata kelola perencanaan, pemantauan, serta meninjau kinerja dan target agar mampu mencapai produktivitas perusahaan yang optimal. Di dalam penerapan, performa manajemen bisa fokus pada kinerja organisasi, departemen, karyawan, dan juga proses produksi yang ada. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga konsistensi serta memenuhi kebutuhan perusahaan atau lembaga instansi, menjaga kualitas produk. Sedangkan pengertian manajemen kinerja menurut Armstrong tahun 2004 adalah pendekatan strategi
dan terpadu guna menyampaikan tujuan selanjutnya di organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan atau aparatur sipil negara. Kemudian dari hal tadi, dari manajemen kinerja, kemudian akuntabilitas kinerja, akan menuju kepada hilirisasi pelayanan publik yang bagus, sehingga di dalam itu perlu adanya komponen-komponen atau variabel-variabel aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi yang lebih bagus. Mungkin itu penyampaian saya. Mohon maaf atas kekurangannya, kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita semua sebagai insan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.